Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar. Tabsiratan liulil adhkar wa tadhkiratan liulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah Majlis Taklim Masjid Baitul Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar pagi hari ini? Sehat semuanya? Bahagia semuanya? Semangat semuanya? Masya Allah. Walaupun di balik layar ya banyak ujian-ujian kehidupan, insya Allah. Semakin berat ujian yang dirasa, maka itu menunjukkan semakin berat iman yang kita miliki. Ya, jadi nikmati saja. Insya Allah nggak akan lama. Baik, pada pagi menuju siang yang berkah ini kita akan sama-sama belajar satu konsep langit yang banyak ditolak di bumi. Ya, ini konsep langit, konsep ilahi yang banyak ditolak di bumi. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan dalam sebuah hadis. Ya, satu sisi kelihatannya ini hadis ini pesimis. Tapi sisi lain saya menjadikan hadis ini sebagai tantangan dan peluang. Rasul mengatakan, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas. Di awal hadis ini Rasulullah SAW membuat sebuah paket pembelajaran untuk menyeimbangkan antara asupan otak kanan dan otak kiri. Ketika Rasul mengatakan ta'allamul Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkan yang lain Al-Qur'an yang kalian pelajari. Ini asupan untuk otak kanan. Berikutnya apa? Wa ta'allamul fara'idha, dan pelajarilah al-faraid, ilmu waris, ilmu faraid disandingkan dengan Al-Quran di hadis itu. Wa 'allimuhan nas, dan ajarkan yang lainnya ilmu faraid ini. Nah, sekarang kita bercermin. Kita ini masing-masing ibu di sini kira-kira kan kita punya berapa otak? 2 otak ya. Otak kanan, otak kiri ya. Hampir kebanyakan kita itu baru pakai cuma 1. Kenapa? Faktor kebiasaan. Ya, coba bercermin pada diri masing-masing. Selama ini yang ibu rasakan, kira-kira otak mana yang sering dipakai? Otak kanankah atau otak kirikah? Ini kembali kepada kebiasaan. Coba cek, angkat tangannya, angkat tangannya, rapatkan, lihat jempolnya, jempolnya disilang. Udah? Oke. Lihat jempolnya ya. Pertahankan jempolnya itu. Coba jempolnya dibalik. Enak gak? Nggak enak kan ya? Jempol dibalik enak gak rasanya?
Nggak enak kan? Kembali ke asal. Oke. Teorinya, jika jempol ibu yang kanan di atas, itu kebanyakan menggunakan otak kiri. Sebaliknya, jika jempol kiri di atas, itu kebanyakan pakai otak kanan. Ya. Otak kiri, mana yang jempol kanan di atas, angkat tangan. Nah, otak kiri biasa kalau ngomong tuh nggak ada titik komanya itu. Ngerasa nggak, Bu? Ngerasa ya? Ya, itu otak kiri. Ya, visualnya keren. Ya. Menghafalnya cepat, tapi cepat ngaku ya. Kalau kehitung-hitungan tuh nyambung banget. Ya, semua tertata, gitu kan ya. Jangka pendek tapi, ya. Ini otak kiri kelebihannya. Ya, otak kanan kalau bicara agak delay, ya, tenang orangnya, santai, gitu kan ya. Kemudian biasanya suka lukisan, ya, nasyid-nasyid. Jadi halusinasinya agak ini, ya, tinggi dia. Ya. Kalau menghafal, mohon maaf agak lambat, tapi dia savingnya kuat, memorinya itu. Lambat menghafal, tapi dia menyimpannya kuat. Nah, sekarang saya tanya, kita kan punya dua otak ya, maka gunakan dua-duanya, jangan hanya salah satunya. Nah, Rasulullah ngajarin kita untuk menyeimbangkan dua otak ini. Ta'allamul Quran ini untuk mengasah otak kanan, ya, ya, asah otak kanan untuk menyimpan memori, membayangkan ayat, membayangkan visual ayat itu apa kandungannya, itu otak kanan kerjanya. Yang kedua, wa ta'allamul faraid, hitung-hitungan kali-kali. Ya, belajar lagi matematika, gitu kan ya. Jadi seimbang. Baik, ini seruan Rasulullah yang pertama. Seimbang dalam menggunakan otak kanan dan otak kiri. Berikutnya apa? Wa inni mru'un maqbudun. Saya ini adalah orang yang akan meninggal. Termasuk kita juga. Wa innal ilma sayuqbad, dan ilmu ini akan dicabut. Dan bahkan di riwayat lain Rasul mengatakan wa huwa yunsa wa huwa awwalu ilmin yunza'u min ummati. Ilmu waris ini, kata beliau, adalah ilmu yang diabaikan, ilmu yang dilupakan. Betul nggak, Bu? Realitanya ini kita merasakan sendiri. Kalau tentang zakat, puasa, haji, umrah, udah lulus itu. Dibicara masalah waris, engke aja. Ini hati-hati, ya. Jangan sampai kita ini mengimani satu syariat tapi mengkufuri syariat yang lain. Ini konsep langit yang Allah Tabaraka Ta'ala turjun langsung menjelaskan secara rinci. Coba saya cek, kalau bilangan sholat dalam Quran disebutin enggak? Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, ada nggak ayatnya? Tidak ada. Dijelasin nggak ruku sujud salamnya dalam ayat Quran? Tidak ada. Dari mana kita dapatnya? Dari sunnah Rasulullah. Tapi bicara masalah waris, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sampai Rasul mengatakan dalam hadisnya, sungguh Allah sendiri tidak ada campur tangan makhluk siapapun. Hatta Jibril, hatta Rasul pun, Bu, hadis-hadis tentang waris, tentang bagian itu tidak ada kecuali satu, tentang nenek saja. Selebihnya Allah yang terjun langsung. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sungguh Allah telah menetapkan siapa yang berhak dan berapa porsi masing-masing. Jadi syariat ini pasti adil, karena yang menetapkan adalah yang maha adil. Syariat ini pasti benar, karena yang menetapkan adalah Allah yang maha benar. Dan tentunya pasti berkah, karena Allah menetapkan bagian-bagian ini adalah sumber keberkahan. Di lapangan kadang saya mendapatkan tantangan dari masyarakat. Udah, kalau mau adil, kalau mau berkah, dibagi rata saja. Allahu Akbar. Di sini tantangannya. Kalau bicara hibah, pemberian, silakan.
konsepnya ada tersendiri, boleh bagi rata, tapi tidak dengan syariat waris. Adilnya waris, berkahnya waris ketika kita tunduk dengan apa yang telah Allah tetapkan. Maka sekarang iman kita diuji, Ibu. Tunduk gak kita nih? Maka di pekan ini tema-tema kajian saya itu konsep langit yang ditolak di bumi. Ya, saya berharap umat ini sadar. Jangan sampai ibu sudah bersyariat dari mulai pakaiannya dan sebagainya, tapi bicara masalah waris diabaikan. Ini yang harus saya sampaikan. Fa innahu yunsa. Dan salah satu nasihat guru saya pun, ya, beliau sudah wafat di Desember tahun yang lalu. Beliau mengatakan apa? Ndra, ente ke Jakarta hijrah, siap-siap nyebarin dakwah waris. Tapi ente siapin mental ya. Memang kenapa Ustaz? Ilmu ini akan dilupakan. Ilmu ini akan diabaikan. Ilmu ini sepi kajian. Ilmu ini sepi peminat. Dan saya rasakan itu, Masya Allah. Benar, ya. Wa innal ilma fa innal ilma sayuqbal. Ilmu ini akan dicabut. Ketika dicabut ilmu ini, apa yang terjadi? Wa tadhharul fitan. Akan timbul huru-hara. Fitan itu jamak dari fitnah. Dan fitnah itu artinya adalah fasadun kabir. Surah Al-A'raf ayat 73. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ibnu Abbas mengatakan, tafsirnya ketika membaca ayat illam taf'aluhu, jika kalian tidak mengerjakannya, jika kalian tidak menerapkannya. Nyah ini apa? Beliau mengatakan fil miras, yaitu apa? Perihal waris. Jika kalian tidak melaksanakan syariat waris ini, takun fil ardi fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Maka akan ada kerusakan yang besar di mata Allah di muka bumi ini. Karena apa? Tadi syariatnya diabaikan. Kembali ke hadis tadi, wa tadharul fitan hatta yakhtalifal isnan la yajidani fil fariḍah. Sampai ada dua orang yang berselisih dalam waris, tetapi mereka tidak mendapatkan siapa yang bisa melerai perselisihan mereka. Karena apa? Ilmunya telah tercabut. Dan mohon maaf, keterangan mengatakan tercabutnya ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama yang berkompeten dalam hal ini. Dan sekarang yang saya rasakan juga, sudah banyak guru-guru kami yang menguasai ilmu ini, satu persatu Allah panggil. Ya, saya punya rekan orang Medan, Ustaz Jabal Nasution. Itu berkiprah berdua waktu kami kuliah di Al-Azhar Kairo. Kalau saya dakwahnya ke teman-teman di Nusantara saja, dari Sabang sampai Merauke, kan ada paguyubannya, perkumpulan dari Aceh, Sumatera, Minang, itu ada. Ya, sampai ke Jawa Timur, ke NTT, NTB, alhamdulillah saya masuk ke mereka. Kalau rekan kami ini Ustaz Jabal ini, beliau ngajarnya di negeri jiran, Malaysia, Brunei, Thailand, mahasiswa itu, ya. Itu Allah wafatkan di masa Covid, ya, 4 tahun yang lalu. Satu lagi ada Ustadz Ahmad Syukur, yang mana beliau memberikan buku juga, dan buku ini meminta kepada lembaga yang saya pimpin untuk ada kata pengantarnya. Itu pun Allah panggil. Terakhir 2024 Desember kemarin, guru saya langsung Al-Mukarram Ustadz Muhammad Abdul Yazid pun Allah panggil. Tinggal saya sendiri nih Bu. Mudah-mudahan husnul khatimah. Yakin nih Bu ya. Dan itu cita-cita besar saya. Diwafatkan ketika mengajar. Ya, wallahu lebih shawab. Baik. Ini tentang pemanasan aja dulu, ya. Betapa dahsyatnya tarikan-tarikan atau penolakan penghuni bumi terhadap konsep langit ini. Maka ketika saya analisa, apa sih penyebabnya? Terus saya analisa, ada beberapa jawaban. Titik temunya. Pertama adalah, kenapa terjadi sengketa? Kenapa terjadi perselisihan?
Ya, kenapa terjadi gugat menggugat? Ya, padahal nggak harus terjadi. Kenapa terjadi yang demikian? Pertama, akar masalahnya adalah tentang salah pahamnya dalam konsep kepemilikan. Bu, selama hidup kita, apa yang kita kumpulkan sampai hari ini milik siapa? Milik ibu, milik bapak. Betul? Betul. Rumahnya, kendaraannya, rukonya, ladangnya, sawahnya, semuanya itu milik siapa? Milik bapak ibu. Semasa hidup silakan mau diapain, mau disedekahin, mau diwakafin, zakat terserah, mau hibah terserah, semasa hidup kuasa ibu. Tapi one day ibu, satu hari ketika Allah wafatkan, itu yang kita kumpulkan milik siapa? Kembali kepada Allah. Al-Imran ayat 180. Allah mengatakan apa? Di penggal ayatnya, walillahi mirathus samawati wal ard. Milik Allah lah segala kewarisan yang ada di muka bumi ini. Jadi ketika ayah kita wafat, apa yang beliau miliki semasa hidupnya milik siapa? Milik Allah. Maka ada kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kembali ke Allah itu bukan hanya ruhnya, bukan hanya jasadnya, termasuk apanya? Hartanya pun raji'un, kembali kepada Allah. Jadi bukan lagi milik ayah kita, bukan lagi milik ibu kita, bukan lagi milik pasangan kita, bukan. Milik siapa? Milik Allah. Maka biarkan Allah yang ngatur. Ini yang saya sampaikan. Dan yakin ketika Allah mengatur itu untuk kebaikan kita sebagai makhluknya. Ala lahul khalq wal amr. Yang menciptakan, dialah yang berhak untuk menetapkan. Yang menciptakan, dialah yang berhak untuk mengatur ciptaannya. Maka terima dulu. Ya, qabul dulu. Terima dulu. Walaupun tidak logis, enggak masalah. Walaupun nggak pakai perasaan, bersenang perasaannya, gitu kan, nggak masalah. Ya, jelas ayatnya, sahih hadisnya, terima saja. Emang agak pahit rasanya bu, tapi insya Allah di sanalah keberkahan akan kita dapatkan. Di bulan yang lalu ada klien kami jamaah di Masjid Umar bin Khattab, ya di samping ya bu ya, UBK. Ada yang mengatakan, Ustadz, alhamdulillah warisan keluarga sudah selesai, tapi sangat ya beliau agak sedih. Kenapa emang? Ya hak saya dirampas oleh kakak-kakak saya, tapi saya ikhlas. Saya ikhlas Ustaz. Tapi yang saya sedih adalah dampaknya. Ternyata kakak-kakak saya yang selama ini menguasai warisan, termasuk ada hak saya di sana, hidupnya Masya Allah, ya na'udzubillah, itu tercabut dari keberkahan. Ada saudaranya yang mati kesetrum, ada pasangannya yang mudah cerai, anak-anaknya masuk penjara karena narkoba, tercabut keberkahannya. Tapi alhamdulillah Ustaz, saya pribadi yang hak waris saya dirampas oleh kakak saya, alhamdulillah berkah. Dengan pasangan harmoni, anak-anak sudah mapan, sudah punya kendaraan, sudah punya rumah, alhamdulillah. Di sana ya, keberkahan akan tercabut ketika kita mengabaikan syariat yang satu ini. Maka kalau saya lihat reward dan ancaman syariat yang satu ini itu dibayar kontan setelah ayat-ayatnya. Surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 itu kan pasal-pasal waris. Dan di penghujung An-Nisa 176, 11, 12 dan 176 itu adalah 3 ayat yang menjelaskan tentang pasal-pasal waris, ya. Dan uniknya, setelah 2 ayat pertama, 11, 12, gitu kan ya, ayat 13-nya itu dibayar kontan bagi hamba-hamba yang taat dengan syariat ini. Allah mengatakan, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Baik, saya coba tampilkan ayat ya. Tethering dulu.
Surah An-Nisa ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Allah ngasih batasan, Bu. Ini orang-orang yang berhak, ini porsi bagian-bagiannya, angka-angkanya. Angka itu jelas, pasti, tidak nisbi, dan tidak ada tafsiran lain kecuali angka itu. Setengah ya setengah, nggak ada tafsiran lain. Seperlapan ya seperlapan, nggak ada tafsiran lain. Ya, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Allah uji kita nih. Ya, siapa yang taat, kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu, langsung dibayar kontan, Bu. Apa itu? Yudkhilhu jannatin. Allah masukkan hamba yang taat tadi, satu orang yang taat. Yudkhilhu, single dia, sendirian. Ya, tapi surganya berapa? Jannatin, surga-surga. Allahu Akbar. Satu orang yang taat, surganya berapa? Banyak. Nih buktikan ayatnya ya. Ya, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka kekal. Kok jadi banyak kan? Padahal yang taat berapa orang tadi? Satu orang. Tapi yang masuk kebanyakan. Maksudnya apa? Ketaatan seorang hamba membias kepada yang lainnya. Pasangannya diajak, anak-anaknya diajak, orang tuanya ketarik, Bu. Bisa masuk surga sekeluarga hanya dengan mentaati syariat yang satu ini. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itu adalah kemenangan yang agung di mata Allah. Tapi nauzubillah, lihat di sini. Allah bayar kontan bagi yang tidak taat. Ya, dibayar kontan langsung, nggak basa-basi, nggak ada jeda. Setelah yang taat itu fasilitasnya, itu rewardnya. Berikutnya bagi yang tidak taat, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah, dan ia melampaui batasan tadi. Udah bagi rata sajalah. Kan pesan mama sebelum meninggal bagi rata, Bang. Nah, ada pesan mama, ada pesan Allah. Kira-kira ibu sebagai anaknya dengar pesan siapa nih? Pesan mama atau pesan Allah? Di masjid sih jawabannya pesan Allah. Di luar masjid, Bu, itu setan-setan sudah nunggu nih. Ya, sudah nunggu. Ya. Ya ta'adda, barang siapa yang melampaui batasan yang telah lo gariskan tadi, sudah jelas ayatnya, jelas orangnya, jelas porsinya, masih ditabrak. Hati-hati. Ini ujian untuk kita nih. Makanya kadang saya heran, Bu. Dengan bilangan sholat, kita taat banget. Ada nggak yang berani di sini? Subuhnya nambahin 3 jadi 4 atau 4 rakaat, ada nggak, Bu? Nggak berani kan? Subuhnya nanti saya mah capek lah, zuhurnya 2 rakaat aja, bisa nggak, Bu? Nggak bisa nawar. Udah bagi rata aja lah 2 rakaat semuanya, bisa nggak, Bu? Oh, nggak bisa. Tapi kenapa bicara masalah waris, gitu kan ya? Berani menabrak, padahal jelas ayatnya. Kadang heran saya tuh. Padahal masya Allah tahajudnya kencang, sedekahnya nggak bersair itu uangnya, dermawan. Tapi jangan sampai kita tutup usaha kita hanya dengan apa? Berbuat curang dalam masalah waris. Tidak sesuai dengan syariat Allah. Padahal mohon maaf, kita ini keluar keringat nggak dapat warisan itu? Enggak. Siapa yang capek? Orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Kenapa jadi ribut anak-anak? Di sini, ya, mereka yang capek, beliau yang capek. Maka biar Allah yang mengatur selanjutnya itu, karena itu hak Allah, itu milik Allah. Maka berani melampaui batasan yang telah digariskan tadi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Apa ancamannya? Yudkhilhu naran. Allah masukkan ke dalam neraka. Berapa nerakanya? 1. Kalau tadi berapa surganya? Banyak. Mau yang mana? Mau yang banyak atau yang 1? Ya, makanya taat. Nggak apa-apa, angkanya sedikit. Halo? Nanti dulu, Ustaz. Ayo. Ujian lagi nih. Makanya mohon maaf, jangan lihat angka-angka itu. Nggak usah dilihat.
Lihatlah zat yang menetapkan angka-angka tadi. Allah yang maha benar, Allah yang maha adil, Allah sumber keberkahan. Yakin ibu. Baik, berani menabrak. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran, nerakanya satu, khalidan. Kalau tadi apa? Khalidin. Beda. Kalau taat khalidin, diboyong keluarganya. Kalau nggak taat khalidan, sendirian. Rasain tuh sendirian. Sudah sempit nerakanya satu, gitu kan ya? Atau banyak nerakanya. Nauzubillah. Ya. Kemudian apa? Khalidan, sendirian dan kekalnya. Pasangannya, anaknya, orang tuanya, nggak ikut. Ya, dengan kemaksiatan si hamba tadi. Khalidan fiha walahu azabum muhin, dan ia sendiri mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Naudzubillah. Di hadis yang lain, Bu, ada hadis yang unik. Unik banget, ya. Jadi hadis ini menjelaskan ternyata setan tuh ganggu kita tuh pilih-pilih, Bu. Ya, setan mau ganggu kita ini pilih-pilih. Ya. Kalau ada hamba Allah yang suka makan harta haram, di antaranya warisan yang tidak sesuai dengan syariat, ya, itu nggak akan diganggu oleh setan. Koruptor itu nggak diganggu setan. Maksudnya tuh kan ya, Bu, ya. Jadi setan nggak mau capek. Ngapain ganggu dia? Karena apa? Sudah jelas nerakanya. Itu kata setan, Bu. Ada hadisnya. Inna syaba idza ta'abbada qala syaitanu li'awanihi unzuru min aina mat'amuhu fa in kana mat'amu su' fad'uh. Itu kata setan. Ya, kata Rasul ya tentang setan ini. Rasul mengatakan, jika ada seorang hamba rajin beribadah, kelihatannya rajin beribadah, kata setan bilang ke teman-temannya nih, kan dia suka buat teman kan, buat bestie-bestinya tuh. Tunggu dulu, jangan lo ganggu, lihat dulu tuh makanannya, lihat dulu tuh hartanya. Kalau jelas makanannya, jelas hartanya dihasilkan dengan cara-cara tidak benar, tinggalin aja, nggak usah ganggu. Ngapain capek-capek ganggu dia? Karena apa? Sudah jelas label nerakanya. Allahu Akbar. Di hadis yang lain Rasul mengatakan, kullu lahmin nubita min sukhtin fannaru aula bihi. Langsung disebutin nerakanya, Bu. Jadi nggak berdosa, ya. Korupsi itu nggak berdosa, tapi jelas nerakanya. Kalau dosa kan bisa istighfar, ya. Makan waris dengan cara tidak benar itu nggak berdosa, tapi jelas nerakanya. Ya, jadi nggak lewat berdosa, itu langsung nerakanya itu. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, baik haram jenisnya maupun haram cara mendapatkannya, warisan diantaranya yang tidak benar itu, fannaru aula bihi, nerakalah yang layak bagi daging tersebut. Mudah-mudahan talim kita pagi ini menjadi pencerahan untuk kita semua sadar dan melek dengan syariat yang satu ini, syariat yang hampir punah, syariat yang pertama kali cabut, jangan sampai terjadi. Maka pegang kuat-kuat, walaupun mungkin sekilas tidak logis, ya, tidak sesuai dengan perasaan kita, tapi yakin Ibu, inilah al-haq, kebenaran. Baik, hari ini kita akan belajar tentang hak waris 3 orang perempuan. Yang pertama adalah anak perempuan, yang kedua adalah ibu, yang ketiga adalah istri. Baik, kira-kira urutannya betul nggak, Bu? Anak, ibu, istri. Atau siapa duluan? Istri duluan? Atau ibu duluan? Ibu duluan. Kemudian? Anak atau istri? Kemudian? Masya Allah. Jadi ini urutannya. Mohon tidak tersinggung. Ini saya kerjanya nyindir, Bu. Nyindir dengan ayat maksudnya. Lihat. Urutan dalam ayat waris itu menunjukkan kekuatan. Urutan pertama berarti lebih kuat. Grade kedua berarti dipengaruhi oleh
Yang pertama. Garis ketiga apalagi? Yang pertama kali disebut adalah hak waris siapa? Anak-anak. Jadi anak paling kuat nih, Bu. Bukan istri. Di lapangan terbalik. Istri merasa, ini kan harta suami saya lebih berhak, gitu kan ya. Ibu, ya, kalau sudah meninggal tuh nggak ada lagi nafkah buat ibu sebagai istri, putus nafkahnya, betul nggak? Yang ada hanya hak waris. Di lapangan ada istri yang nagih. Udahlah Ustaz, katanya, ini deposito atau tabungan suami saya anggap buat nafkah saya setelah meninggal beliau, gitu kan ya. Saya sampaikan, yang sudah meninggal itu tidak wajib lagi menafkahi. Maka ibu sebagai istri hanya berhak mendapatkan apa? Warisan. Tapi ibu jangan sedih, Bu. Tenang, Bu. Kayaknya hopeless ya, Bu ya. Sedih banget. Tenang, Bu. Belum selesai kajian kita ini. Ya. Nyantai ya, Bu. Di awal sedih banget. Wah, ini Ustaz nih nyakitin aja gitu kan ya. Tenang, Bu, tenang. Belum selesai kajian kita. Oke. Yang pertama siapa? Anak. Oke. Anak. Yang kedua siapa? Orang tua. Ini kajian anaknya dari penggalan pertama, kalimat yusikumullah sampai pada kata an-nisfu. Ini yang biru. Ya. Ini aturan dari Allah, konsep langit tentang bagian anak. Di penggalan pertama. Ini penggalannya. Ya. Yang kedua adalah orang tua. Ayah, ibu, si mayit. Berarti si mayit wafatnya kan orang tuanya. Masih ada orang tuanya hidup berarti. Oke. Ini dari penggalan wali abawaihi sampai ke kalimat sudus. Oke. Itu penggalan yang kedua, menjelaskan tentang hak waris bagian siapa? Orang tua. Berarti orang tua lebih berhak daripada istri. Hak waris orang tua lebih besar daripada pasangan ke suami istri. Oke. Nah, ini penggalan akhirnya, nanti kita bahas ya. Ini angka-angkanya. Ayat 12-nya, nah ini baru jatah pasangan. Dari walakum sampai di sini, ini untuk suami, ya. Adapun istri dari walahun. Jadi kesimpulannya ini untuk pasangan sampai sini. Ini pasangan suami istri. Grade ketiga setelah orang tua. Berarti ada pengaruh gitu, ya. Jadi urutan terkuat. Dan ini adalah tiga golongan ini adalah tiga golongan yang pasti dapat hak waris. Selebihnya enggak. Ya. Selebihnya enggak. Ya, yang tiga ini pasti dapat. Pertama anak pasti dapat, mau laki atau perempuan. Yang kedua orang tua, ayah atau ibu pasti dapat. Yang ketiga pasangan suami istri. Ini adalah ahli waris utama yang pasti dapat. Selebihnya, kalau boleh saya tampilkan skemanya, ya. Oke. Tadi siapa? Anak. Kemudian ayah, ibu, dan pasangan. Ini tiga golongan yang pasti dapat. Selebihnya seperti cucu, kakek nenek, saudara-saudara, baik sekandung, seayah, seibu, ponakan, paman, sepupu, itu waiting list. Ustaz, banyak banget ahli warisnya. Nggak semuanya dapat kok. Harta cuma 1 juta, ahli warisnya 25. Seberapa perak ewang, Bu. Baik, jadi nggak semuanya dapat, Bu. Yang pasti dapat adalah hanya 3 golongan saja. Jadi ini bocoran nih, Bu ya. Materi hari ini sebenarnya materi tesis saya dulu, Bu, S2. Itu hanya ngebahas ahli waris utama, yaitu pasangan, ya, orang tua dan anak. Ya, urutannya anak, orang tua dan pasangan. Itu jadi tesis saya, ya. Baik. Sekarang pembahasannya kita hanya ngebahas yang perempuannya saja. Nah, ini pengurus minta perempuan saja dulu, ya, yang laki-laki nanti. Baik, pertama kita akan belajar tentang anak perempuan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaa fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Baik, saya bacakan artinya. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Bisa dipahami, Bu? Oke, kita ambil kesimpulan. Pertama, kita fokus kasusnya adalah ahli warisnya anak perempuan saja, tanpa ada anak laki-laki. Angkat tangan di sini, Ibu, yang punya anak perempuan saja siapa? Lumayan banyak ya. Berapa orang, Bu? Anaknya? Oke. Nah, lihat Ibu ya, ini warisannya. Untuk anak kita yang perempuan saja, saya mulai dari bagian yang terbesar. Ya, di sini ada 2/3, ada setengah. Mana yang besar? Setengah atau 2/3? Hah? Mana yang besar? Setengah atau 2/3? Ini SD-nya lulus kan? Memang secara matematika 2/3 yang besar ya. Tapi kalau secara waris setengah yang besar. Kenapa? Karena 2/3 dibagi lagi, Bu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi pertama adalah untuk anak perempuan jika jumlahnya hanya 1 orang saja. Oke. Ini penggalan yang terakhir tadi. Ini yang saya kasih warna biru. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak ibu hanya perempuan saja dengan jumlah berapa orang? 1 orang saja. Maka baginya berapa? Setengah. Jadi Ibu mohon maaf, harta Ibu akan bocor. Maka saran saya menghimbau sekali kepada Ibu yang ada di sini, tolong yang punya keturunan perempuan saja buat profiling aset masing-masing. Mana aset suami, mana aset istri. Karena ketika terjadi kewafatan, bocornya beda. Ketika suami yang wafat, anak kita hanya setengah. Ibu sebagai istri berapa? 1/8. Sisa untuk siapa? Untuk saudara suami. Kalau nggak ada orang tua. Maka pisahkan dulu mana aset suami. Jangan saya aset ibu yang kebawa objek suami. Mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal, ini PR buat kami. Bingung kita nih. Mana harta suami, mana harta istri. Begitupun ketika istri wafat, maka yang mewarisi adalah siapa? Suaminya, anaknya, dan ya saudara-saudara istri. Dan itu diambil dari objek harta waris istri. Maka pisahkan dari sekarang. Penting. Ya, ini bagi yang punya anak perempuan. Terjadi apa? Kebocoran. Karena nggak nutup anak kita ini, nggak nutup. Dia hanya setengah kalau sendirian. Kalau banyak kan, ayatnya mundur ke belakang. Fa in kunna nisaa fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak. Jika anak ibu perempuan tadi jumlahnya 2 atau lebih, berapa hak warisnya? 2/3. Jelas. Ada sisa nggak? Ada sisa. Untuk siapa sisanya? Untuk yang lainnya. Untuk ipar ibu itu. Iparnya enak banget ya. Baik. Saya coba misalkan ya Bu ya. Mayit meninggalkan istri, ini suaminya yang wafat. Kemudian anak perempuan 1 orang dulu ya contohnya. Kemudian orang tua nggak ada. Ada saudara laki kandung.
istri, anak, saudara. Baik, saya cek dulu. Istri ini siapanya anak perempuan? Ibunya. Oke. Mungkin ibu sambung, mungkin ibu kandung. Betul? Anak perempuan ini siapanya istri? Anaknya. Mungkin anak kandung, mungkin anak sambung. Yang pasti ini adalah anak siapa? Anak si Mayi. Betul? Itu yang pasti. Kalau dengan istri yang ada ini kemungkinan bisa jadi ibunya udah meninggal duluan, bapaknya nikah lagi. Ini ibu sambung berarti. Jadi menghubungkannya jangan ke yang hidup, ke yang meninggal. Jadi istri ini siapanya si Maid, Bu? Istrinya. Ya kan? Oke. Saudara laki kandung ini siapanya istri? Ipar, betul. Ini bisa adik, bisa kakak. Oke. Saudara ini siapanya anak? Omnya. Omnya kan? Saudara ayahnya kan? Anak ini siapanya saudara? Ponakan. Jelas? Jelas kan? Jadi gambarnya seperti ini kan? Ini mayit nih. Meninggal. Meninggalkan siapa? Istri. Kemudian anak. Kemudian saudara. Gitu kan? Jadi istri ini siapanya saudara? Ipar. Anak ini siapanya saudara? Ponakan. Ya. Saudara ini siapanya anak? Omnya. Mayit ini siapanya istri? Mayit ini siapanya anak? Mayit ini siapanya saudara? Saudaranya. Clear? Jelas ya? Oke. Sekarang berapakah hak warisnya? Setelah dibuat profiling aset, mana aset suami, mana aset istri. Dari sekarang, ya. Tapi yang punya anak laki-laki tenang Bu, close. Yang belum punya silakan buat lagi. Ya masih bisa ya Bu ya, masih bisa silakan. Ya, tapi jangan dipaksain ya Bu ya. Baik. Tapi mohon maaf, yang punya laki-laki pun jangan merasa aman. Ya, jangan merasa aman. Bisa jadi anak laki-laki kita duluan meninggal, mungkin enggak? Nah, halo. Kita nggak tahu. Tetap ya, ini himbauan buat profiling aset masing-masing dengan 3 kolom. Ini PR hari ini. Mohon jangan dulu shopping, jangan dulu healing, pulang ke rumah, ketemu dengan suami jika masih ada, musyawarah dengan suami. Ya, Pak, cinta, sayang, apalah panggilannya. Musyawarah dikit ya apa? Bahas ini nih. Ya. Harta masing-masing. Ini jangan tabu. Islam itu butuh kejelasan. Mana harta suami, mana harta istri dengan 3 kategori ini. Pertama adalah ada yang namanya harta bawaan. Harta yang dibawa sebelum nikah dan hari ini masih ada. Itu milik siapa? Milik masing-masing. Ibu bawa harta, si bapak bawa harta sebelum nikah ya. Itu milik siapa? Milik masing-masing. Sepakat ya? Jelas ya? Jadi harta bawaan adalah kuasa masing-masing. Tapi kalau harta bawaannya sudah dijual, jangan disebut lagi Bu. Ustaz dulu saya bawa harta gini-gini, masih ada gak Bu? Udah dijual, ya. Yang masih ada, ya. Ingat, yang dibawa ternyata akhir dari perjalanan harta bawaan ini di mana ujungnya? Diwariskan. Sekaya-kayanya ibu hari ini bawa harta banyak, meninggal, kemana harta bawaan ibu? Diwariskan. Ke siapa? Ke suaminya. Walaupun gak harmonis, walaupun KDRT, tetap dapat hak waris. Gak logis Ustaz. Itulah syariat. Makanya ada istri yang main-main. Ustaz, saya gak mau harta saya jatuh ke suami saya. Emang kenapa Bu? Apanya gak mau? Saya mau hibahkan seluruhnya buat anak saya, gitu kan ya? Boleh nggak Bu? Seluruh hartanya dihibahkan ke anaknya, boleh nggak? Ya, ada yang mengatakan boleh, katanya.
Tuh Abu Bakar seluruh hartanya. Saya jawab, Bu, Abu Bakar itu menghibahkan seluruh hartanya untuk siapa? Untuk Islam, bukan untuk anaknya. Itu Abu Bakar tuh buat Islam, buat anaknya, gitu kan ya. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sahabat yang ditolak oleh Rasulullah. Beliau juga pengen kayak Abu Bakar, seluruh hartanya untuk Islam. Beliau pengen kayak Umar setengahnya, tapi Rasul tolak, Bu. La ya Sa'ad, ya. Setengahnya la ya Sa'ad, 2/3 la ya Sa'ad, 1/3 itu sudah besar. Jadi maksimal, Bu. Ibu nikmati aja harta yang ada tuh dengan ibu. Nikmati aja, Bu. Ya, kalau mau ngasih-ngasihlah. Yang seluruhnya. Kalau seluruhnya ibu mau numpang. Ya, enak nggak numpang, Bu? Numpang di anak. Ya, kasusnya pernah kami tangani. Jadi si istri kaya raya. Dan dia nggak mau harta jatuh ke suaminya. Dia bilang ke saya, Ustaz, boleh nggak saya hibahkan ke anak saya seluruhnya? Saya nggak mau harta ini jatuh ke suami saya. Suaminya jobless, habis PHK, nggak ada kerjaan, kan ya? Ya Allah alam ya. Pokoknya gitu kekeh sih, Bu. Saya bilang gini, Bu, kalau ibu hibahkan seluruh harta ibu kepada anak, hibah itu kan pemberian kan? Saat itu juga milik siapa? Milik anak. Ibu lengkapi tuh syarat-syaratnya tuh. Pemberi hibah ada, penerima hibah anak kita, pemberi hibah kita kan, objeknya sekian-sekian atau apa, gitu kan, rumah atau kendaraan. Apa ada ijab kabul, ada serah terima, lengkap semuanya. Hal itu juga milik anak kita. Oke? Mungkin gak besok anak kita meninggal? Kalau terjadi meninggal anak ibu, maka terjadilah warisan. Yang kembali ke ibu sebagai ibunya hanya berapa? 1/3. Sisanya buat ayahnya. Ustaz, nggak jadi hibah. Kau udah tahu ilmunya nggak jadi hibah. Ujung-ujungnya ya kesana lagi, Bu. Itulah waris, Bu. Nggak masuk akal. Tapi kesini, Bu. Ya, Ustaz, suami saya KDRT, nggak gugur hak warisnya, Bu. Ya, Ustaz, anak saya nggak berbakti. Ketika saya sakit nggak diurusin, nggak dirawatin, gugur nggak warisannya? Tidak. Yang satu rajin ke masjid, soleh, gitu kan ya. Yang satu rajin ke diskotik, salah, gitu kan ya. Meninggal orang tuanya, dapat nggak dua-duanya? Nggak masuk akal. Itulah syariat. Jelas ya. Jadi ketika ibu bawa harta yang banyak dan nggak punya anak, tahu nggak buat suami berapa, Bu? Setengahnya, Bu. Enak banget ya suami setengahnya. Itulah aturannya, Bu. Bukan aturan saya ya. Allah yang ngatur. Nah, di sini kembali ke kasus ini. Jadi ketika yang pertama adalah tolong harta bawaannya yang mana masing-masing. Oke. Patokannya mohon maaf bukan sekedar atas nama. Karena banyak di antara kita ini yang punya harta atas nama orang lain. Betul nggak, Bu? Makanya ibu jangan lu GR ya. Sertifikat rumah atau kendaraan yang atas nama ibu, tanya lagi ke si bapak, Pak, ini milik siapa? Kan rumah ini atas nama mamah nih. Kendaraan yang Rubicon, Alphard, ini milik apa atas nama mamah juga nih. Mama nanya, ini milik siapa? Milik barang-barang mah, tumpang nama aja. Tuh kan, Bu, tumpang nama. Jangan GR, tanyain dulu. Oh enggak, Ma, itu hadiah ulang tahun buat Mama. Baru tuh, Bu, catat tuh. Rekam kalau bisa. Ya kan? Karena apa? Ada akan hibah dari suami ibu atau hadiah. Close tuh milik ibu tuh. Ya kan? Anak-anak harus tahu. Umumkan tuh, Nak, papamu ngasih hadiah ke Mama ya. Kan ya? Iklankan gitu kan ya. Maksudnya disyiarkan. Anak-anak biar tahu, biar nggak ambigu. Baik, ini harta bawaan. Jadi harta bawaan milik siapa? Milik masing-masing, tapi ujungnya akan diwariskan. Oke. Yang kedua, harta dapatan yang kita dapat. Contoh, ibu ketika nikah dapat apa pertama kali? Dapat apa? Mahar. Masih ada maharnya, Bu? Nah, itu milik ibu kan? Itu dapatan namanya. Ketika ibu wafat, itu diwariskan lagi ke suami, Bu. Jadi mahar tadi, Bu, balik ke suami. Tapi tergantung kasusnya, ada anak nggak?
Kalau ada anak seperempatnya, kalau nggak ada setengahnya dari mahar tadi, Bu. Ya, wallahu a'lam. Itu mahar. Apalagi Bu yang mendapatkan nafkah, dapat kan? Nafkah bulanan, dapat nggak? Halo, dapat nggak? Bukan uang dapur, uang sekolah, wifi, listrik, IPL itu namanya operasional, bukan nafkah. Subuh kemarin saya sampaikan di masjid ini, Pak, jangan merasa sudah menafkahi, jangan-jangan Bapak hanya baru mengasih operasional. Uang dapur itu bukan nafkah, ya, kan dimakan barang-barang. Nafkah itu, kalau bahasa pribadi saya Bu, uang cinta. So sweet ya Bu ya. Yang lengket kepada istri. Betin Bu, apa aja Bu? Uang nafkah itu. Uang kosmetik. Jujur aja Bu, apa Bu? Jalan-jalan. Apalagi Bu? Shopping, baju, ya, perhiasan, ya kan ya? Silakan itu. Masya Allah. Islam itu memuliakan perempuan Bu. Wajib suami menafkahi istrinya. Tapi lihat kondisi suami. Ujungnya apa? Qanaah. Tapi tetap, ya kan? Nggak sembarang qanaah, tapi ada kewajiban suami. Kalau selama ini ternyata ibulah yang jadi tulang punggung keluarga, itu hutang suami ibu. Misalkan suami di PHK, ibu ada bisnis online, semua operasi rumah tangga dari ibu selama itu, misalnya 6 bulan atau 7 bulan, itu bisa dihitung hutang suami pada istrinya. Kecuali ke istrinya ikhlas, nggak apa-apa, ikhlas, lain cerita. Tapi kalau bicara syariat, itu kewajiban suami, dan tidak ada kewajiban istri menafkahi suaminya, betul nggak? Allahu Akbar. Ini harta dapat hibah, ya, dapat warisan dari orang tua, itu dapatan kita, dapatan ibu. Ibu dapat sawah dari kampung, dapat ruko di kota, warisan orang tua masing-masing, itu milik suami istri, itu milik masing-masing. Ya, dan jangan merasa ketika suami dapat warisan itu milik ibu juga, jangan. Makanya saya luruskan, di negeri ini ada yang namanya istilah harta gonogini, harta yang timbul pasca pernikahan, dimiliki berdua. Jadi persepsinya kalau suaminya dapat warisan itu jadi harta gonogini karena munculnya pasca pernikahan. Apakah seperti itu? No. Enggak seperti itu ibu, ya. Maka saya luruskan, dalam Islam tidak mengenal harta gonogini. Yang tadi konsepnya ya, yang dalam adat itu, ya, saya nggak tahu adat yang mana tuh. Di undang pun nggak ada sebenarnya itu. Di perdata mungkin ya, harta yang timbul pasca pernikahan, dimiliki berdua. Ketika terjadi perpisahan, baik pisah hidup atau pisah mati, itu kan ya, dibagi dua 50-50. Itu kan ya. Saya sanggah. Di Islam ada yang namanya al-mal al-mushtarak, harta kongsi, harta bersama. Beda antara harta bersama dengan harta gonogini. Harta bersama ada ketika terjadi kongsi antara suami istri. Nah ini yang ketiga nih, harta bersama. Maka tolong ibu sepakati dengan suami, ketika ada kongsi, berapa besaran kongsi masing-masing. Tiap aset pasti tentunya berbeda, nggak semuanya sama. Real, misalkan pernah saya tangani, istrinya dapat harta warisan berupa tanah kosong, dibangun rumah oleh suaminya di tanah itu. Ya, saya tanya, ini rumah milik siapa? Hah? Milik siapa? Ini harta apa namanya? Harta bersama antara suami istri. Dengan kongsi, istri tanahnya, bangunan istrinya. Ketika suami ini wafat, itu milik siapa tuh? Apakah semuanya? Tidak. Pisahkan dulu sebesar kongsinya. Kasusnya di lapangan, ada yang mengklaim keluarga suami, itu mengklaim itu milik suami. Saya bilang tolong dulu lihat historis asetnya. Ternyata tanahnya itu punya istrinya, harta warisan dari orang tuanya. Maka dinilai bu di appraisal, berapa nilai tanah.
Secara appraisal, tanah itu sampai nilainya sampai 70%. Jadi kalau itu rumah 7M, ya 10M misalkan ya, berarti tanahnya berapa? 7M. Bangunannya 3M. Jadi ketika saya wafat, objeknya berapa? Hanya 3M saja. Ibu ambil dulu yang 7M. Itu hak ibu tuh, kongsi ibu. 7M ambil dulu. Plus hak waris ibu sebagai istri dari yang 3 miliar punya suami. Jelas. Nah, jadi istri itu nggak hanya 1/8, Bu. Ketika ada kongsi, ambil dulu kongsinya. Dan kongsi ini tidak mesti berupa nominal uang. Ada kasus yang kami tangani, seorang hakim, gaji bulanannya diserahin ke istrinya semuanya. Kayak gitu kan ya, biasanya kan. Udah, suami ibu nggak tahu apa-apa. Yang penting ada uang bensin aja, uang jajan aja gitu kan ya, tiap harinya. Semuanya dikelola oleh istri. Istrinya cerdas, ya. Dirapihin tuh, ada manajemen keuangan, ada financial planning, gitu kan ya, untuk operasional dapur, untuk sekolah anak-anak, listrik, wifi, udah rapi semuanya. Masih ada sisa, ditabung tuh, hemat-hemat ya nggak beli kosmetik, hemat-hemat ya nggak jalan-jalan, gitu kan ya, di rumah aja. Pas tabungannya lumayan besar nih, dibangun kontrakan. Si ibu tadi yang jadi mandornya, suaminya nggak tahu apa-apa, dia kerja di kehakiman. Istrinya yang bergerak, yang jadi mandornya istrinya. Ya, ketika selesai kontrakan tadi, dia yang maintenance-nya, dia yang ngurus semuanya istrinya. Suami nggak tahu apa-apa, meninggal tuh suami. Kata anak, mama, itu kontrakan milik papa karena mama nggak bekerja. Apakah adil seperti ini? Ibu rumah tangga jangan disepelekan. Islam menilai jasa. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Usaha itu dinilai. Rasul pun, Bu, ketika peperangan itu bawa emak-emak enggak? Bawa emak-emak, sahabiah. Tapi di mana tempatnya? Bukan di depan, tapi di bagian apa? Logistik, perawatan. Dapat nggak harta rampasan ghanimah itu? Dapat. Porsinya sama nggak dengan yang nyerang di depan? Beda, sesuai dengan tugas masing-masing. Begitupun istri. Ketika ada kongsi, disinilah, Bu, menilai kongsinya saya agak berat, nggak bisa. Makanya ibu pelaku sejarah, silakan musyawarahkan berdua dengan si bapak. Berapa kongsinya? Setiap aset, gitu kan ya, nggak mesti sama, gitu kan ya. Ya, saya pribadi punya rumah di kampung. Tanah istri saya yang bangun. Saya bilang ke istri, saya hanya 30% aja di sana. Selebihnya punya anti. 70% tanah lebih mahal, gitu kan ya. Ada kendaraan, saya bilang ini milik berdua ya, 50-50. Jadi tiap itemnya beda, gitu kan ya. Tergantung kepada historis aset. Ya, terserah. Ada juga klien kami di Gandaria. Suaminya harta bawaannya, dia bawa harta berupa rumah. Belum segede yang sekarang. Ya, harta bawaannya rumah. Direnovasi oleh istrinya dengan menjual perhiasan pribadi. Jadi rumah yang besar sekarang. Meninggal suami ini. Rumah ini punya siapa? Harta apa namanya ini? Awalnya harta bawaan, tapi baru menjadi harta bersama. Ada kongsi istri enggak? Ada. Apa kongsinya? Renovasi. Dihitung, Bu, hitung. Masih hidup istri itu. Setelah dihitung ternyata sampai 35%. Udah. Berarti jadi objek berapa? 65 punya suaminya. Ya, istrinya ambil itu 35. Plus dia mendapatkan 1/8 dari yang 65. Jelas? Itu PR kita. Baik. Kembali ke tadi ya. Mayat meninggalkan istri, anak perempuan dan saudara laki kandung. Untuk istri berapa, Bu? 1/8. Ya Allah, 1/8 buat istri, Bu. Ustaz, gimana kalau suami saya poligami? Apakah 1/8-nya masing-masing 1/8? Tidak. 1/8-nya dibagi 4. Ya Allah, Ustaz, udah 1/8 dibagi 4 lagi. Dan nggak ada bedanya antara hak istri pertama, 2, 3, 4 sama. Yang bedain apa, Bu? Ini yang beda nih, harta bersamanya. Maka ibu sebagai istri pertama ada di sini. Catat dulu tuh, Bu.
Mana batasan hak bersama dengan istri sebelum dia nikah yang kedua? Catat itu, Bu. Tulis. Jadi tulis itu kan ayat yang terpanjang, Bu. 282 Al-Baqarah kan, tulis kata Allah. Sekecil apapun, biar jelas. Hak warisnya sama loh, Bu, 1/8 dibagi 4. Harta bersamanya pasti beda. Nah, silakan, masing-masing punya urusan. Baik, jadi mohon maaf, 1/8 itu hak warisnya, ya. Anak perempuan kita seorang berapa? Setengah tadi ada ya. Fa in kanat wahidatan falahan nisab, setengah. Berapa buat ipar ibu? Sisanya asobah, ya, sisanya 1/8 buat istri, anak perempuan setengah, saudara sisa. Tapi ingat ya, setelah clear di sini, Bu. Contoh misalkan asetnya berupa rumah. Ternyata rumah ini rumah bersama, ya. Rumah bersama tadi kasusnya adalah tanahnya dari warisan istrinya. Suaminya bangun rumah tadi, ya. Ketika ditakar berarti berapa tuh? Tanah berapa tadi tanah? 70%. Rumahnya berapa? 30%. Yang meninggal adalah suaminya. Berarti ini jadi objek. Ketika ini akumulasi nilai 1M misalkan ya, atau misalkan 10M, maka yang jadi objek berapa? Hanya 3M saja kan. 7M-nya ambil dulu tuh istri. Ibu ambil dulu nih 7% tanah kan. Ya, 3M-nya baru jadi objek. Jadi ini bukan 10M tapi 3 miliar. Jadi ibu 7M plus 1/8 dari 3 miliar. Kecuali kalau rumah ini adalah bawaan suami seluruhnya 100%. Baru ibu jangan mengklaim harta bersama. Itu harta bawaan suami 10 miliar. Ibu hanya berhak berapa? 1/8 dari 10M. Kan itu harta bawaan suami sebelum menikah. Jelas ya? Maka historisnya harus jelas. Islam minta itu, kejelasan pada kita. Baik. Ini belum selesai, Ibu ya. Berapa KPK 8 dan 2? Berapa KPK-nya? Hah? Dihitung langsung sih bisa, Bu. 1/8 kali 3M berapa? Setengah 3M berapa? Sisa buat saudara. Bisa. Kalau sudah jelas nominalnya. Di lapangan kan gak seindah yang di whiteboard, Bu. Betul nggak? Di whiteboard kan gampang, Bu. Saya cari soal yang mudah-mudah biar nggak ribet gitu kan ya. Di lapangan, Masya Allah. Nah, maka minimal, Bu, bicara waris itu ujungnya, Bu, bukan sampai pegang nominal, bukan. Bukan sampai pegang fisiknya, bukan. Tapi ujungnya waris adalah ma'rifatu kulli warisin haqqahu. Ketika masing-masing ahli waris menyadari, mengetahui berapa haknya, close warisannya. Nah, maka kami bantu ya dengan diterbitkan SPHW, Bu, di lembaga saya. Surat penetapan hak waris. Jelas berapa haknya. Ya, ini menjawab tantangan. Karena dokumen negara yang ada di negeri ini 3 dokumen, Bu. Pertama SKW dari kelurahan, surat keterangan waris. Yang kedua akta waris dari notarial. Yang ketiga ada PAW, penetapan ahli waris dari pengadilan agama. 3 dokumen negara ini hanya menyebutkan orang-orangnya saja. Yang kita butuhkan apanya, Bu? Porsinya. Berapa hak masing-masing? Ada jamaah kami yang pulang dari BPN, kenapa ditanya sama BPN berapa masing-masingnya? Lah, nggak tahu kita nih. Jadi PAW aja belum cukup, ya kan? Berapa hak masing-masing itu yang paling penting. Dan setelah kami analisa, tidak ada satupun undang-undang manusia atau konsep adat Sunda, Minang, Jawa, Aceh, apapun, Bu, tidak ada satupun konsep tadi yang berani menetapkan porsi bagian masing-masing. Tidak ada. Hanya satu, konsep langit ini. Allah tampil dengan sendirinya, menetapkan bagian-bagiannya. Allahu Akbar. Ini yang benar, ini yang adil. Baik, berapa KPK 8 dan 2? KPK tahu kan ya? Bukan yang kira Sunnah Said, Bu. Kelipatan persekutuan terkecil. Pelajaran matematika kelas 4 SD. Lulus kan SD-nya?
Alhamdulillah. Baik. Berapa kakak Ibu? 8 dan 2? 8 ya Bu ya. 8 dibagi 8 1. 8 dibagi 2 4. Sisa berapa dari 8 Bu? Sisa berapa? 3. Jadi untuk istri berapa? 1/8. Untuk anak kita berapa? 4/8. Untuk ipar berapa? 3/8. Itu ipar 3/8. Suami saya sedang sakit nggak pernah nengok, meninggal pun nggak takziah. Kasih nggak Bu? Hah? Kasih nggak Bu? Ayo diuji keimanannya tuh. Selama ini nyebelin, WA nggak dijawab, gitu kan ya. Giliran warisan muncul dia. Teteh, kan si AA meninggal teh. Saya kan adik si AA teh. Mana warisannya? Ayo, kasih nggak Bu? Allahu Akbar. Kalau bukan iman Bu, Ibu tahan-tahan tuh. Ngapain kamu? Ya, kakak kamu sakit nggak pernah nengok, meninggal kemarin nggak datang gitu kan ya. Sekarang datang lagi-lagi warisan. Sorry ya, nggak bisa seperti itu Bu. Ini syariat, ya. Ini syariat. Wallahu a'lam bishawab. Nggak kerasa ya, baru anak perempuan nih. Padahal judulnya 3. Sampai asar Bu. Baik, saya berikan waktu untuk pertanyaan. Silakan jika ada yang bertanya atau diskusi. Baik, saya serahkan dulu ke MC. Silakan Bu. Alhamdulillah, sungguh banyak ilmu dan hikmah yang telah disampaikan oleh Ustaz Hendra. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan beliau dan menjadikan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah ibu-ibu, sekarang sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan mengangkat anaknya. Baik, silakan Ibu. Yang belakang yang duluan tuh Bu. Yang pakai baju hijau. Ya, silakan. Kampung dulu aja Ustaz. Kalau punya anak cuma Punten. saya punya anak sendiri, saya sendiri gitu. Terus Bapak Ibu Maaf. di atas namakan saya itu bagaimana? Bisa lagi mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mau bertanya Pak, saya kan sendiri. Ya. Terus Bapak Ibu saya semua punya anak satu. Terus di atas namakan saya semua. Ya. Terus bagaimana itu Pak? Jadi nggak ada waris-waris. Jadi itu punya kamu semua. Udah gitu dong titik. Itu gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anak tunggal, ya. Ahli warisnya tunggal juga ya. Saudara ayah ada? Saudara ayah ada? Saudara ibu ada? Ada. Baik. Ketika orang tua mengucapkan untuk kamu, masih hidup nggak orang tuanya? Udah meninggal? Masih hidup? Hah? Ibu masih hidup ya. Oke. Pertama, ini saya luruskan tentang fikih hibah. Ya. Jadi kita ini orang tua, kalau mau hibah ke anak, coba sempurnakan rukun-rukunnya supaya tidak cacat. Pertama rukunnya adalah pemberi hibah. Pemberi hibah disyaratkan dalam keadaan normal tanpa tekanan. Jadi ketika hibahnya saat sakit kritis, itu nggak dianulir karena khawatir ada tekanan-tekanan. Normal, sedang waras, ya. Tapi kalau pemberi hibahnya tidak waras, ya, batal hibahnya. Dan dia sudah balik, maka anak kecil yang belum balik belum bisa ngasih hibah. Oke, itu yang pertama, pemberi hibah. Yang kedua, penerima hibah. Syaratnya tidak seperti pemberi. Kalau penerima boleh, yang tidak waras pun nggak apa-apa. Misalkan ibu punya anak 3, 2 normal, 1 Down syndrome misalkan, atau ABK. Boleh nggak kita ngasih hibah ke anak yang ABK? Boleh, tapi angkat wali harta karena dia nggak kuasa, betul nggak? Kakaknya lah jadi wali harta, silakan. Boleh dihibahkan, gitu kan ya? Itu penghibah, boleh siapapun. Dan tidak mesti itu anak kita hibah itu. Non ahli waris pun boleh dapat hibah. Itu umum hibah. Oke? Pemberi hibah, penerima hibah. Yang ketiga adalah
objek yang dihibahkan harus jelas. Ini buat kamu ya. Yang mana buat kamu tuh? Rumah, kendaraan, sawah, atau apa gitu kan ya. Jelas objek yang dihibahkan tadi. Jangan hanya nyebut daerah saja. Yang di Jakarta buat kamu ya. Yang di Padang buat kamu ya. Yang Jakarta banyak asetnya. Ada kontrakan, ada ruko, ada apa. Yang di Padang ada sawah, ada yang mana, harus jelas. Jadi objek yang dihibahkan jelas. Kalau rumah mungkin alamatnya jelas gitu kan ya. Ruko pun sama dan sebagainya, silakan perjelas ya kan. Yang keempat, ada yang namanya ijab qabul. Saya hibahkan kepada kamu. Makanya ada akad hibah di notarial. Kalau mau kuat ya, kalau punya juga fee-nya ya, dana untuk bayar notaris tadi silakan ya kan ya. Kalau enggak pun di atas kertas minimal dimateraikan, itu sudah kuat secara hukum. Ada ijab qabul. Saya yang bertanya ini siapa? Ayah menghibahkan sebidang tanah atau rumah kepada anak saya. Jelas ijab qabulnya. Yang kelima ada serah terima. Kalau itu tanah atau rumah, setidaknya kan sertifikatnya. Nih nak, buat kamu nak. Kalau itu kendaraan, BPKB, SNK, kuncinya ini diserahin. Ada serah terima. Kalau seperti itu sempurna. Dalam fikih Syafi'i dikatakan jika cacat, biasanya yang terakhir tuh, yang miss itu apa? Tidak ada serah terima, hanya ucapan saja. Maka dalam fikih Syafi'i itu tidak sempurna hibahnya. Jika tidak sempurna hibahnya, maka kembali kepada asalnya. Tidak ada penghibahan. Itu baru keinginan orang tua untuk menghibahkan. Maka sekarang masih ada ibu kan? Clearkan ke ibu. Gini Pak, jadi saya datang pulang itu udah dibalik nama semua, jadi udah atas nama saya semua gitu Pak. Jadi kan saya jadi bingung kalau gitu. Terus ibu saya udah terima aja, orang itu punya kamu, nggak ada kamu nggak punya saudara gitu Pak. Ya alhamdulillah. Berarti pembalikan atas nama itulah serah terima. Kalau tapi kan saya nggak tahu Pak. Hah? Datang sudah balik nama, oh ya nama saya semua. Udah, nama saya. Terima aja Bu. Oh gitu ya. Terima aja. Saya berdosa gitu Enggak, kan. sempurna. Karena tadi sudah diatasnamakan pula. Itu kan ya, ada ikhtiar. Terima kasih. Oke, wallahu a'lam. Oke. Tapi mohon maaf untuk nilainya yang dihibahkan kira-kira berapa persen dari yang orang tua miliki? Seluruhnya Pak. Seluruhnya. Sampai di rumah atau sawah atau apa atau seluruhnya. Udah dibalik nama kamu gitu. Dibalik namanya semasa hidup atau sudah meninggal? Semasa hidup. Semasa hidup ya. Baik. Iya. Tapi tidak ada alasan kan untuk menutup ahli waris yang lain? Enggak. Ya? Saya sih tidak tahu kok Pak. Saya bilang, punya kamu jadi nanti yang bayar apa itu PBB, pajak gitu kan ya. Ambil tadi saya nggak ngerti. Oke. Iya. Ibu kan masih ada kan? Iya masih. Mumpung masih ada, perjelas lagi hibahnya. Gitu kan ya. Jangan sampai, mohon maaf, ibu kan perempuan sendirian kan. Ada saudara ayah, ada saudara ibu. Ini aset punya siapa nih? Apakah punya ayah atau punya ibu yang dihibahkan itu? Gitu kan ya. Harus jelas. Dan jangan ada niatan untuk menghalangi ahli waris yang lain. Ketika ayah wafat, ya kan ya, seharusnya saudara itu dapat sisanya. Nah, tapi karena sudah dihibahkan semasa hidupnya, gitu kan ya, akhirnya close. Tapi ingat ya, tidak ada indikasi yang kuat bahwasanya ayah tadi almarhum semasa hidupnya niat untuk menghalangi ahli waris yang lain. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Enggak Pak. Enggak, ibu ya. saya mah nggak tahu. Ibu saya nggak tahu. Jadi yang bapak semua yang ngerjain yang balik nama itu bapak semua. Kalau seperti itu kita hanya apa? Nahkum bil zahir. Kita hanya bisa menghukumi yang nampak. Yang nampak adalah telah diserah terimakan dengan atas nama dibalik namakan kepada ibu sebagai anaknya. Begitu Bu. Wallahu a'lam. Ya, tinggal dinikmati aja. Kalau ibu agak ragu, ibu sedekahkan sebagiannya. Oh iya Pak. Iya. Gitu ya Bu ya. Iya, baik. Barakallahu. Terima kasih. Ya. Ada lagi waktu? 5 menit lagi? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada yang kurang jelas Ustaz Ya. mengenai kalau suami istri itu yang suaminya meninggal dan istrinya itu bekerja punya penghasilan sendiri. Dari penghasilan itu dia invest kemana-mana gitu, misal ke rumah, ke kontrakan atau apa gitu. Nah nanti itu pembagiannya gimana? Jatuh ke anak seluruhnya yang punya istri dari penghasilan istri, atau harus dibagi juga ke ipar suami gitu Pak? Ya, penghasilan istri ini masuk kategori harta dapatan. Ya, close itu punya istri. Ketika suami yang wafat itu nggak masuk. Enggak. Jadi harus dibagi langsung ke anak ya. Karena Iya, nanti kalau ini meninggal, punya anak perempuan satu gitu misalkan. Hanya kalau satu nanti anak meninggal, perempuan. kalau nanti meninggal, Iya, kalau sudah meninggal. kalau meninggal baru tuh harta istri diwariskan ke anaknya. Sisanya ke saudara-saudara istri. Bukan ke ipar, bukan. Oh, jadi yang penghasilan pendapatan istri itu dibagikan ke anaknya, baru setelah itu dibagi lagi ke saudara perempuan dari saudara istrinya. Gitu. Betul. Bukan ke ipar ibu. Ipar tuh hanya memperoleh dari saudaranya sendiri. Betul. Seperti itu. Wallahu a'lam. Maka di awal tadi pisahkan tuh mana harta dapatan tadi. Khawatir itu kan tadi ada dapatan istri kan, itu punya istri tuh saya. Enggak jadi objek warisan suami ketika wafat ya. Iya. Kalau bisa ibu bikin profiling itu Bu. Ya Bu ya. Baik. Masih ada suaminya? Catat Bu. Silakan terakhir mungkin. Iya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya masalah warisan Pak Ustadz. Ya. Ini anaknya yang meninggal duluan. Sedangkan anak itu sudah punya keluarga. Masih ada bapak. Nah, bapak ini punya warisan. Benarkah anak yang sudah meninggal dari keluarganya itu tidak mendapatkan warisan karena sudah meninggal terlebih dahulu? Jadi mendahului orang tua. Nah, terus tapi dari kesepakatan saudara yang meninggal ini, keluarga tetap akan dikasih. Itu gimana Pak Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Definisi pewaris dan ahli waris harus tepat. Pewaris adalah yang wafat. Ahli waris adalah hidup saat pewaris wafat. Jelas ya? Disebut ahli waris ketika apa? Hidup saat pewaris wafat. Berarti kasusnya yang Ibu sampaikan tadi, ketika ada anak kita yang meninggal sebelum orang tuanya, dan hari ini ayahnya wafat, maka anak yang telah meninggal duluan ahli waris bukan? Bukan. Ya, bukan ahli waris. Karena syarat ahli waris adalah hidup saat pewaris wafat, walaupun hidupnya sesaat. Misalkan, ya, pasangan suami istri baru akad jam 11, mau ke hotel, tekannya 11.10 tabrakan jeder, meninggal dua-duanya. Kerekam sama CCTV. Suaminya meninggal jam 11 lewat 30 menit. Istrinya meninggal jam 11 lewat 31 menit. Nah, ada selisih enggak? Istri dapat warisan dari suaminya? Dapat, walaupun sesaat hidupnya. Yang penting apa? Ada selisih hidup. Tapi kasus ibu tadi meninggalnya sebelum ayahnya. Yang telah meninggal itu enggak dapat hak waris. Tapi bagus keluarganya. Ayat ke-8 jawabannya. Maka di sini bagi Pak Ibu nih, orang tua yang telah wafat mendahului kita nih, anak-anak kita, maka cucu nih, ada cucu kan ya? Nah, tolong Bu, Ibu sebagai neneknya ngasih hibahlah ke cucu ini atau wasiatlah ke cucu ini, karena cucu ini dipastikan terhalang oleh anak-anak kita. Contoh misalkan Ibu punya anak berapa? Ya, laki-laki 2, perempuan 2. Ini meninggal, ini punya anak, misalkannya cucu laki perempuan. Maka Ibu sebagai orang tua ini kasihlah hibah atau wasiat ke cucu ini, karena cucu ini terhalang oleh anak-anak, terutama yang laki-laki. Ketika ada layar 1, layar 2 nggak bisa mendapatkan. Maka solusi pertama adalah hibah atau wasiat dari kakek nenek semasa hidup. Kalau nggak sempat, nah kejadian itu yang Bu sampaikan tadi, ayat 8 surah An-Nisa.
Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Kasihlah sekedarnya. Ini yang disampaikan. Jadi saudara-saudara si mayit ini kan saudara saya nih. Sepakat untuk ngasih ke ponakannya tadi. Gitu kan ya, yang telah meninggal duluan, ayahnya atau ibunya tadi. Itu apresiasi. Bagus, tapi nominalnya tidak ditentukan. Ini sifatnya apa? Kerahiman pemberian dari para ahli waris. Kalau tadi kan solusi pertama adalah dari si orang tua tadi, hibah atau wasiat semasa hidup. Kalau nggak ada hibah, nggak ada wasiat, ketiga solusinya tadi kerahiman dari para ahli waris yang ada dengan nominal yang tidak ditentukan oleh syariat. Silahkan. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Silakan Bu MC. Karena waktu sudah habis, maaf pertanyaan cukup sampai di sini. Untuk yang pertanyaan susulan mungkin bisa lewat Japri ya. Nomor saya bisa di save di 085. Mohon maaf, saya tuliskan saja ya. 085 232 mohon maaf 223 salah 223 212 908. Nah, insyaallah mungkin nanti saya giring juga untuk bergabung di grup komunitas Melek Waris. Nanti saya kasih linknya ya ke Ibu Lisa, insyaallah Bu Lisa, supaya nanti yang belum tadi tersampaikan pertanyaannya bisa kami jawab di grup tersebut ya. Wallahu a'lam. Silakan Bu. Masya Allah, semoga pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita terhadap ajaran Islam. Menanam kebaikan sedari dini, kebaikan pasti akan berbuah manis. Kesalahan tutur kata mohon diampuni. Mari akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.